Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Didi di channel Layar Kang Didi. Masya Allah. Sahabat-sahabat pemirsa Layar Kang Didi yang berbahagia, mohon maaf karena sedang mematuhi anjuran pemerintah. Jadi kita pakai masker bersama ini. Sahabat pemirsa yang berbahagia, pada kali ini saya bersama sahabat saya, guru saya juga, akan berbicara tentang apa yang hari ini menjadi fokus kita bersama, penanganan percepatan wabah COVID-19 atau virus corona. Maka silahkan simak apa yang kami bicarakan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita sapa dulu sahabat saya, bisa nanti perkenalan lebih dekat lagi lah. Biasa dipanggil Bu Yusi. Beliau adalah guru biologi di MAN 5 Bogor yang sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh baik bagi guru-guru atau siswa di MAN 5 Bogor. Pengalamannya tentang ilmu biologi tentunya tidak diragukan lagi karena beliau juga adalah lulusan IPB Bogor, Bu ya? Iya. IPB Bogor. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara kita untuk meningkatkan imunitas tubuh, yang mana banyak para dokter berkata bahwa agar terhindar dari wabah atau virus corona ini bisa dengan meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, untuk lebih banyak lagi silakan kepada Bu Yusi untuk memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan bagaimana kiat-kiat kita supaya imunitas kita itu kuat sehingga virus tidak bisa nempel di diri kita. Silakan, Bu. Terima kasih kepada Pak Didi yang tadi sudah memperkenalkan saya. Ya, tadi sudah diperkenalkan. Saya biasanya dipanggil dengan Ibu Yusi. Kebetulan saya di sini di MAN 5 bertugas mengajar bidang studi biologi. Mungkin langsung saja ke materi yang tadi ditanyakan tentang bagaimana sih kiat-kiat kita untuk menjaga agar imunitas kita kuat, imunitas kita terjaga dari paparan virus, baik virus ataupun bakteri. Sebelum ke sana mungkin saya sedikit kasih pendahuluan terlebih dahulu, bahwa sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam tubuh kita itu sebenarnya terdapat yang disebut dengan respon imun spesifik dan juga ada yang disebut respon imun non spesifik. Nah, ini harus diketahui dulu apa sih bedanya respon imun spesifik dengan respon imun non spesifik. Kita bahas satu persatu dulu. Yang namanya respon imun non spesifik itu adalah respon imun yang sudah kita dapatkan sejak kita lahir. Nah, kita lahir sudah ada. Nah, tapi di respon imun non spesifik ini dia tidak bisa mengenali mana bakteri, mana virus, mana organisme lain yang ada yang masuk ke dalam tubuh kita, benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan yang disebut dengan respon imun spesifik, nah dia mengenali tuh ketika misalkan tubuh kita ada kemasukan bakteri atau virus ataupun mikroorganisme lain, yang namanya respon imun spesifik itu dia bisa mengenal, oh ini virus A, ini virus B atau apa ya. Itu bedanya antara respon imun spesifik dengan non spesifik. Nah, kalau respon imun non spesifik itu adanya biasanya pada lapisan pertama dan lapisan kedua pada tubuh kita. Jadi ketika misalkan lapisan pertama itu contoh kulit, ada bakteri atau virus ketika masuk ke dalam tubuh kita, yang pertama akan mendeteksi oh ada benda asing, itu adalah respon imun non spesifik pada kulit ataupun permukaan mukosa kita. Contoh sekarang ketika misalkan terkena paparan COVID, kita biasanya ketika masuk lewat saluran pernapasan itu berarti sudah masuk ke respon imun yang pertama ya. Yang pertama kita kan responnya bersin. Itu berarti kan sebenarnya penolakan dari tubuh kita. Nah, ketika sudah tidak mampu sistem kekebalan tubuh yang lapisan pertama sudah tidak mampu, dia akan masuk ke lapisan yang kedua. Yang lapisan kedua apa yang terjadi? Batuk-batuk. Nah, batuk-batuk itu juga salah satu tanda bahwa tubuh kita itu menolak adanya benda asing. Hanya kuat atau tidak,
imun kita untuk menerima atau tidak adanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ketika yang kedua dan yang ketiga yang kedua sudah tidak mampu, maka masuklah ke lapisan yang paling dalam. Sehingga responnya ketika sudah masuk ke yang paling dalam, badan kita menjadi panas. Nah, itu berarti sudah, apalagi sudah ke paru-paru, itu ya sudah. Berarti antibodi kita sudah. Ya, antibodi kita berarti sudah tidak kuat. Sudah, jadi si respon yang spesifik itu sudah bingung nih. Ini virus apa bakteri atau apa, jadi sudah tidak bisa membedakan. Nah, itu sebenarnya kalau kita ingin bisa menjaga pola makan, terutama sering cuci tangan ketika kita mau melakukan kegiatan apapun, mau makan, mau bersosialisasi dengan teman ataupun saudara, itu biasakan ya mencuci tangan terlebih dahulu. Kalau di rumah biasakan mencuci tangan pakai sabun, kecuali kalau kita berada di rumah yang memang kita misalkan susah air, itu baru bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, itu dijaga seperti itu. Lalu seperti yang pemerintah kita sekarang anjurkan, ya kita harus selalu menggunakan tutup mulut, masker, atau masker di dalam ini. Lalu pola makan, istirahat juga, tidur ini jangan lupa. Tidur itu ya dalam kondisi seperti ini ya 8 jam lah minimal, 8 jam sehari. Dan jangan terlalu panik, jangan terlalu stres. Itu juga akan menurunkan daya imun kita. Jadi kita sebenarnya sehat-sehat saja, tapi ketika kita terlalu panik, terlalu ketakutan, akhirnya itu bisa menurunkan daya imun kita sehingga akhirnya kita menjadi sakit. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ini yang saya simak dan cukup menarik. Bersin, kemudian batuk itu adalah bagian dari penolakan tubuh kita terhadap bakteri virus. Ini bisa dijelaskan lagi. Karena kita biasa bersin itu ya ketika ada kita ke atas kena sinar matahari, ada respon itu, kemudian kita bersin, atau mencium sesuatu yang menyengat kita bersin, hanya sekedar situ. Nah, mungkin banyak pemirsa yang belum mengetahui bahwa ternyata bersin batuk itu adalah respon dari anggota tubuh kita untuk juga bisa menangkal bakteri atau virus. Mungkin bisa lebih dijelaskan masalah ini. Baik, jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ketika ada benda asing, entah itu mikroorganisme lain, apa bakteri ataupun jenisnya virus ataupun mikroorganisme yang lain masuk ke dalam tubuh kita, dan itu adalah benda asing, maka kan tubuh kita itu yang namanya tadi ada respon imun yang spesifik. Nah, sedang respon imun spesifik itu, ini mengenali, ini mikroorganismenya bakteri, ini virus. Nah, ketika dia ada benda asing masuk ke dalam tubuh kita, otomatis si respon imun itu tidak menerima karena tidak dikenali oleh tubuh kita. Nah, sehingga cara meresponnya dengan berontak deh. Berontak deh. Ini siapa sih orang asing gitu, jadi berontak. Jadi sebenarnya kenapa sih kita ketika kita sakit panas tapi kita kok bisa sembuh kembali? Ya itu karena tadi ada antibodi kita sebenarnya. Sebenarnya kan antibodi, apalagi ketika kita misalkan orang yang terkena dengan COVID-19 ini di hari ke-14 itu, maka si antibodi itu akan keluar kan. Akan keluar. Kalau kita bisa melewatinya, kita tahan, daya imun kita bagus, maka setelah lewat dari hari ke-14 maka tubuh kita akan kembali bagus. Oke, sahabat-sahabat sekalian, jadi demikian ya, ternyata bersin itu manfaatnya luar biasa. Kalau dalam agama kita mengajarkan kalau kita bersin itu kan ucapkan alhamdulillah. Ternyata memang itu adalah bentuk dari pemberontakan organ tubuh kita terhadap benda-benda asing yang ingin masuk ke tubuh kita sehingga nanti mengganggu antibodi kita, gitu Bu ya. Jadi selaras sebetulnya antara yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah dengan ilmu kesehatan ini, karena memang semuanya adalah ilmu Allah kan begitu. Selanjutnya Bu, tadi kan secara umum, sekarang secara spesifik mungkin kita juga pengen tahu nih bagaimana cara Ibu untuk meningkatkan imun tubuh yang mungkin Ibu lakukan, terus keluarga Ibu lakukan, dan mungkin bisa diberikan saran kepada para pemirsa di sini supaya juga lebih bisa menjaga imunitas tubuh sehingga terhindar dari segala penyakit, khusus penyakit yang hari ini sedang menyebar di negara kita. Ya baik, untuk saya pribadi ya mungkin ini bisa nanti dicontoh oleh yang lainnya untuk mempertahankan ataupun meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas kita. Yang pertama adalah menjaga kebersihan, selalu cuci tangan ketika kita mau melaksanakan kegiatan apapun. Lalu yang kedua
olahraga Pak. Jadi sempatkan olahraga ya? Iya, itu harus olahraga. Walaupun misalkan hanya 15 menit ataupun 30 menit, tapi kita tiap hari tetap menggerakkan tubuh kita. Sambil berjemur gitu ya, misalkan berjemur di pagi hari kan bagus tuh sinar ultravioletnya, apa jam terlalu siang, antara jam 9, jam 8, jam 9 itu mataharinya bagus untuk kesehatan kita. Selain itu juga pola makan Pak, pola makan harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, syarat dengan gizi, yang protein dengan karbohidrat dan lemaknya seimbang ya. Itu Pak, mungkin ya yang terakhir jangan lupa untuk selalu berdoa Pak, itu ya, itu kan supaya melengkapi apa ya, jadi kita seimbang antara ASQ dan ASQ. Ini juga ramai di media Bu. Jadi ada tadi kan banyak orang kesehatan bilang bahwa berjemur itu di antara jam berapa? Jam 9 ya? Jam 8 sampai jam 9 itu bagus. Sehingga mereka ketika jam segitu itu naik ke atas genteng dia berjemur itu bagus ya Bu. Jadi mungkin mencari matahari yang terlalu, tapi kalau terlalu ekstrim sih yang nggak sampai segitu juga kali ya Pak. Itu nanti berbahaya, malah nanti jatuh. Nanti Anda benar kena terserap matahari ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, mungkin sementara perjumpaan kita kali ini, diskusi kita kali ini dengan Bu Yusi juga bisa berlangsung kemudian hari. Cukup sekian, mungkin nanti ada closing penutup dari Bu Yusi. Terlebih nanti besok ini ada acara, jadi bisa diumumkan di sini supaya sahabat-sahabat bisa mengikuti acara beliau besok. Dan ini acaranya luar biasa. Silakan Bu, terakhir. Ya, terima kasih Pak Didi. Ya mungkin terakhir untuk sahabat-sahabat sekalian, dalam kondisi seperti ini kita tetap harus menjaga kesehatan kita, tidak boleh panik, tidak boleh terlalu takut, tetap keep healthy, keep washing, and selalu optimis bahwa kita bisa memerangi pandemi corona ini. Acara Ibu yang besok? Oh ya, untuk acara besok kebetulan saya ada diseminasi tentang pelatihan virtual training Indonesia yang ini kebetulan dibuka oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Silahkan Bapak Ibu kalau mau bergabung dengan pelatihan diseminasi tentang pelatihan PCT Batch 6, silahkan bisa bergabung besok hari Rabu jam 10 sampai jam 9. Baik, sahabat-sahabat sekalian, cukup sampai sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam dari saya, Kang Didi. Di layar Kang Didi, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.